Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai 3 cara menghasilkan uang dari internet. Oke, nah kenapa sih harus dari internet? Kenapa nggak cara-cara yang lain gitu? Karena yang pertama adalah masa pandemi. Sekarang saat video ini dibuat, itu pandemi sedang melanda dunia dan efeknya adalah PPKM darurat atau lockdown atau WFH. Nah, dengan adanya orang yang WFH ini, maka semua kegiatan kan dilakukan di rumah. Nah, biasanya orang-orang tuh pada gabut, kemudian membuka internet gitu. Nah, dengan banyaknya orang yang mengakses internet, maka peluang untuk bisnis di dunia online itu lebih menjanjikan gitu. Nah, berikut adalah 3 cara untuk menghasilkan uang dari internet. Yang pertama adalah jualan online, yang kedua adalah bisnis jasa, baik itu jasa desain, jasa pembuatan website, dan lain-lain. Yang ketiga adalah konten kreator, baik itu melalui YouTube atau Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi tempat untuk berkonten. Nah, kita bahas mulai dari bisnis atau jasa jualan online. Nah, kenapa kita harus jualan online? Karena masa pandemi ini kurang memungkinkan untuk kita menjual barang secara offline. Karena dengan penerapan WFH atau lockdown atau PPKM, itu orang-orang jadi lebih sedikit yang keluar rumah. Nah, dengan begitu maka traffic orang yang datang ke toko kita itu semakin sedikit. Solusi dari hal tersebut adalah menjual secara online, di mana online ini nggak terdampak dengan adanya pandemi. Justru dengan berjualan online maka traffic akan meningkat gitu. Selain itu juga market dari bisnis atau jualan online ini adalah bisa seluruh Indonesia atau bahkan dunia. Bayangkan jika teman-teman ngejual misal buku secara offline, kita kalau misal mau merambah ke seluruh Indonesia aja, itu harus membuka toko di berbagai tempat. Nggak mungkin kita membuka toko di satu tempat aja gitu. Nah, sedangkan untuk jualan online, teman-teman cukup membuka satu toko, kemudian maka semua atau seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai akses internet bisa mengakses toko teman-teman. Nah, apa aja sih yang bisa dijual di toko online ini? Sebenarnya banyak sekali barang atau barang fisik maupun digital yang bisa dijual secara offline online. Jadi untuk yang jualan online, teman-teman bisa cek di marketplace, itu ada banyak banget produk-produk fisik yang dijual secara online di sana. Nah, yang kedua adalah produk digital. Produk digital ini bisa seperti contohnya adalah stok foto, kemudian stok desain, kemudian adalah footer video atau yang nggak terakhir sih. Yang yang lainnya adalah seperti e-course dan masih banyak lainnya sebenarnya. Nah, e-course ini cukup menjanjikan untuk saat ini karena di masa pandemi ini atau sebelum pandemi ya sebenarnya, pemerintah tuh udah menggembor-gemborkan gitu, udah mulai ngomongin tentang kartu prakerja, di mana kartu prakerja ini digunakan untuk membeli e-course gitu. Nah, untuk jadi rakyatnya itu disuruh untuk belajar secara online gitu. Nah, dengan kita membuat e-course ini, harapannya adalah bisa dapat kecipratan gitulah, kecipratan untung dari kartu prakerja tersebut. Nah, selanjutnya adalah bisnis jasa. Kenapa bisnis jasa? Karena hari ini banyak sekali orang yang membutuhkan berbagai jasa yang terbukti dengan hadirnya website-website freelance. Seperti contohnya adalah freelancer, kemudian seribulancer.com, .id apa .com ya antara itulah seribulancer, kemudian fiverr.com gitu. Nah, website-website itu adalah website yang menyediakan yang menghubungkan antara penyedia jasa dengan
pembutuh jasa gitu, orang yang membutuhkan jasa. Nah, teman-teman bisa cek di situ. Nah, apa aja yang bisa dijual, jasa yang bisa dijual adalah misal menginput data ke Excel, atau juga bisa ngedit Excel, atau bisa juga editing video, editing foto, dan jasa pembuatan website. Nah, teman-teman bisa cek langsung ke websitenya, yaitu misal ke fiverr.com. Di situ ada banyak banget jasa yang bisa teman-teman jual. Teman-teman tinggal pilih salah satu, tekuni, kemudian silakan menjual jasa teman-teman gitu. Nah, yang terakhir adalah konten kreator. Selama masa pandemi ini kan banyak orang yang bermain sosial media tentunya ya. Nah, selama masih banyak orang yang bermain sosial media, maka karir sebagai konten kreator ini akan terus bertambah gitu, bertahan. Karena pengkonsumsi dari konten adalah ya orang-orang yang main sosmed gitu, baik itu di YouTube, TikTok, ataupun hal sosmed yang lain gitu. Nah, dari mana sih konten kreator ini dapat duitnya? Yang saya tahu ada 4 sumber ya. Yang pertama adalah AdSense, kemudian atau bisa juga iklan dari Facebook ya. Kemudian adalah endorse, kemudian adalah paid promote, sebenarnya ada lagi brand ambassador, dan jualan produk atau jasa. Jualan produk atau jasa ini bisa teman-teman lakuin, bisa ngejual produk teman-teman sendiri atau ngejualin produk orang lain, kemudian teman-teman dapat komisi gitu. Nah, tapi tentunya untuk bisa ngejalanin 3 bisnis ini, teman-teman juga membutuhkan skill kan. Nah, sebenarnya skillnya itu masing-masing berbeda, tapi ada 3 skill utama yang harus teman-teman kuasai, yaitu yang pertama adalah riset kebutuhan dan solusi, membuat konten, dan membuat penawaran. Nah, riset kebutuhan atau dan riset kebutuhan dan solusi ini untuk memastikan bahwa apa yang teman-teman lakukan itu dibutuhkan oleh orang banyak. Misal nih, di masa pandemi ini orang-orang sepertinya jarang gerak nih. Nah, efeknya adalah orang-orang nih jadi berat badannya jadi naik gitu. Nah, bisa aja teman-teman bikin konten untuk menurunkan berat badan. Itu untuk yang konten kreator. Atau bisa aja teman-teman jualan produk untuk menurunkan berat badan. Atau teman-teman juga bisa jualan jasa mentoring gitu ya, untuk menurunkan berat badan gitu. Nah, itu adalah contoh dari riset kebutuhan dan solusi. Kemudian teman-teman harus bisa membuat konten. Nah, ini dari 3 jenis cara menghasilkan uang, itu yang jualan online, bisnis jasa, ataupun konten kreator, itu seenggaknya teman-teman harus bisa ngebuat konten untuk mendatangkan followers atau subscribers gitu ya. Karena teman-teman biasanya adalah ngejualnya itu bisa ngejual di sosmed ataupun di YouTube gitu. Bisa juga jualan di marketplace. Nah, walaupun jualan di marketplace, teman-teman juga harus bikin gambar atau video yang semenarik mungkin gitu kan. Nah, itu untuk yang membuat konten. Kemudian membuat penawaran. Untuk membuat penawaran ini, bagaimana teman-teman bisa ngebuat penawaran yang menarik sehingga barang ataupun jasa yang teman-teman tawarkan itu bisa dipercaya gitu. Dan efeknya adalah orang-orang mau beli bisnis atau jasa teman-teman gitu. Nah, oh ya, dari 3 bisnis itu bisa, dari 3 jenis atau cara menghasilkan uang itu teman-teman bisa kombinasikan. Yang dari yang pertama tadi kan jualan online, jualan jasa, bisnis jasa. Kemudian yang ketiga adalah konten kreator. Nah, teman-teman bisa kombinasikan 3 itu. Misal yang pertama adalah teman-teman menjadi konten kreator di YouTube tentang editing video. Kemudian setelah followersnya atau subscribernya naik atau rame, teman-teman juga bisa
bikin e-course-nya, ngajarin orang untuk ngedit video gitu. Nah, setelah itu kan teman-teman bisa ngejual e-course-nya tuh. Itu masuk ke jualan online gitu. Yang pertama tadi kan jadi konten kreator, yang pertama ini adalah jadi konten kreator, yang kedua adalah jualan online, yang ketiga inilah bisnis jasanya, membuka jasa editing video gitu. Oke? Nah, jalan manapun yang kamu pilih, tetaplah bekerja keras dan bekerja cerdas. Karena untuk mencapai kesuksesan, kamu membutuhkan keduanya. Jadi kan kadang ada orang yang ngomong bahwa daripada kerja keras mending kerja cerdas gitu. Tapi itu kurang pas menurut saya karena untuk mendapatkan kesuksesan kita harus melakukan keduanya, baik itu kerja keras maupun kerja cerdas. Oke, salam sukses. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mari kita diskusi di komentar.